silakan. Bapak polisi, tunggulah sama Mutia. Bapak kedengaran salah. Kedengaran salah sama abang. Bapak nenek tadi satu asa turunan sama Mutia tadi, ya Allah. Turunan pokok dan tunggulan sama Mutia angkat tunggulan. Lalu kedengaran salah. Negara sepadet kita pun sakit. Jadi kelihatan sekali kawan-kawan Polda ini menjadi centeng-centeng para pengusaha. Hanya kasus pemukulan spandek sehingga masyarakat menjadi korban demi kepentingan para pemilik modal. Ya, ini seharusnya bisa diselesaikan di tingkat polsek atau tingkat polres. Apa gunanya polsek? Apa gunanya polres? Kenapa hanya kasus klasteri diambil alih menjadi atensi Polda Nusa Tenggara Barat? Ini kan kelihatan lucu kalian kepada kawan-kawan. Kawan-kawan kan ini lucu, menjadi centeng-centeng para pengusaha pemilik modal yang ada di desa pengawisan. Jangan menjadi centeng-centeng, malah masyarakat kalian menjadi korbankan. Kami itu yang kita tidak inginkan. Penegakan hukum di Nusa Tenggara Barat ini masyarakat sudah tidak percaya lagi, apalagi kepada kawan-kawan aparat penegak hukum di Nusa Tenggara Barat ini. Mohon tenang saudara-saudara semua, ibu bapak yang ada di desa pengawisan. Hari ini kami mohon kepada pejabat Polda NTB yang akan menjawab langsung tuntutan kami terkait dengan penangguhan penahanan. Mohon kepada pejabat Polda Nusa Tenggara Barat untuk keluar menemui masyarakat, menemui masa aksi, menemui petani kita yang hari ini menuntut keadilan kepada sanak keluarga mereka yang sedang menjalani proses hukum. Mohon kepada pejabat Nusa Tenggara Barat, coba kawan-kawan masa aksi, mohon satu komando, kita tenang, kita fokus kepada tuntutan kita hari ini, bahwa dua orang saudara kita, masyarakat kita yang ada di pengawisan yang saat ini sedang menjadi tahanan Polda Nusa Tenggara Barat untuk segera dikeluarkan dan diberikan penangguhan penahanan. Mohon kepada pejabat Polda Nusa Tenggara Barat, siapa yang akan menjawab? Oh, sabar. Tenang dulu bentar, tenang. Mana dia? Stop. Silakan para PH Jen Lalu Arik sama Tanang Gibe, silakan di depan. Silakan. Kita duduk atau berdiri, Komandan? Kita duduk ya. Ayo kita duduk masyarakat. Tenang. Hari ini kami jamin keluarga kita akan keluar hari ini karena kita akan ngasih tuntas. Kalau tidak maka kita akan tidur nginap di sini. Terima kasih. Kita duduk. Silakan Komandan, kita duduk bersama karena ini adalah rakyatnya. Komandan juga. Sebentar Komandan. Ini. Kami berharap para komandan yang ada di Polda NTB ini mengikuti cara kami duduk bersila, karena ini adat istiadat kami di Sasak. Kalau Bapak berdiri seperti ini kami bilang kurang ajar Pak. Ya, maka maaf kami hanya mohon ya. Kami hanya mohon, harapan kami pihak kepolisian turut seperti kami, karena ini adat istiadat kami sebagai bangsa Sasak. Ingat, kami sudah memohon, kami tidak menuduh Bapak kurang ajar, tapi kami berharap seperti kami. Itu saja Pak Komandan. Sudah. Siap, sudah selesai. Sekarang
saya nawarkan mau saya berdiri tidak masalah, duduk saya lebih nyaman. Yang jadi masalah karena kalau saya duduk saya pasien yang belakang nanti tidak bisa lihat. Tapi kalau memang pengennya saya duduk tidak salah. Cuma tadi ya yang belakang tidak bisa melihat, harapannya kalau tidak bisa mendengar. Bapak, duduk. Saya santai duduk. Ya, saya tawarkan, saya tawarkan. Jangan kita dapatkan terduduk dan tidak duduk. Sebentar, kami yang ambil. Silakan. Ya, harapan kami kalau kemudian berkenan duduk, kita bersama duduk. Terima kasih. Jangan kita dapatkan duduk dan tidak. Yang kita dapatkan ini persoalan hukum. Hukum yang perlu kita dapatkan. Waalaikumsalam. Diam, kita dengarkan beliau dulu. Yang saya hormati saudara-saudara saya yang saat ini sedang menyampaikan aspirasinya di depan Mapolda NTB. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ferry Jaya Satriansah, pangkat saya Ajung Komisaris Besar Polisi. Jabatan saya sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB yang menangani perkara yang Bapak dan Ibu ingin tanyakan pada hari ini. Nah, jadi memang itu penanganannya ada pada bidang yang saya tangani. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kami yang menangani, sekarang silakan apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan atau ingin ditanyakan. Saya akan menjawab apa yang Bapak Ibu tanyakan. Silakan. Kami persilakan. Oke, kami persilakan kepada PH. Kami silakan kepada saudara Anan Gibes. Terima kasih kawan Badri, Ketua Ampes dan Badri Foundation. Izin kemudian saya harus menyampaikan beberapa hal terkait dengan kasus yang menimpa warga Pengawisan, yaitu saudara berinisial TT dan berinisial M, yang pada tanggal 27 Desember 2023 Polda NTB menutup akhir tahun dengan menahan dua yang diduga melakukan pengerusakan dengan pasal 170 yang sebagai dasar bahwa Polda mau melakukan penahanan terhadap tersangka. Pada saat kami melakukan pendampingan terhadap tersangka, jelas sekali bahwa bukti yang ditunjukkan oleh penyidik pada saat itu hanya dengan memperlihatkan video pada saat kejadian tanggal 19 September tahun 2022, 1 tahun lewat setelah masa penahanan. Nah, dari bukti yang kami lihat bahwa dua orang yang ditahan ini hanya memukul 3 kali sepandek, yang pada saat itu sepandeknya sudah ada di tanah, dan itu pun yang kena dipukul itu adalah ujung sepandek yang satu, yang kedua kemudian ujungnya lebih sedikit. Nah, ini yang membuat kami sekaligus PH yang dua orang tersangka ini, dan kami juga terlahir dari seorang aktivis, kemudian tidak bisa melihat bahwa hal hanya memukul 3 kali sepandek lalu kemudian dipenjara, dibui, yang disamakan sama penjahat-penjahat yang selama ini kita anggap sebagai penjahat negara, baik dia korupsi, narkoba dan lain sebagainya. Tapi karena pada saat itu
pihak dari, saya sebut saja Komandan, biar terbuka semua dan masyarakat tahu bahwa besok tanggal 28 kami diarahkan untuk mengajukan penangguhan penahanan terhadap 2 tersangka. Yang sebelumnya memang ada 3 panggilan yang dilayangkan oleh Polda NTB, tapi yang satunya dia berstatus di bawah umur, maka tidak bisa dilakukan penahanan pada hari itu. Begitu kami mengajukan permohonan penahanan, penangguhan penahanan atau pengalihan penahanan yang sebelumnya memang disarankan oleh kawan-kawan rekan kami yang ada di kepolisian, karena itu sempat sorenya kami berdebat terkait pemaksaan yang dilakukan oleh Polda NTB harus menahan 2 tersangka gara-gara spandek. 1, 2, 3 hari kami bertanya, bahkan saya sendiri langsung mengantar surat penangguhannya ke ruangannya di Reskrimum pada saat itu, yang langsung diterima oleh ajudannya. Tapi karena ada informasi Dir ini mau naik pangkat, ya naik pangkat kemarin itu, penangguhan itu tidak jelas, arahnya nggak jelas, apakah diterima atau ditolak. Ingat, dari tanggal 28 sampai hari ini sudah hampir 2 minggu. Kami butuh kejelasan. Kalaupun memang penangguhan itu ditolak, jelaskan dasar-dasarnya. Karena kami harus memberitahu Bapak Komandan, inisial T, dia berprofesi sebagai guru SD honor dengan memiliki 2 orang anak, yang anak paling besarnya 9 tahun, yang bawahnya 5 tahun, yang hari ini sejak dia ditahan bapaknya sedang opname. Lalu kemudian yang kedua, ada inisial M, istrinya kebetulan hadir tadi bersama anaknya. Ini kalau dari keharusan Kapolda NTB untuk menahan, maka ini kelihatan sekali bahwa tidak berperi kemanusiaan. Karena kesalahan menurut kami pernah mempertanyakan kepada ahli pidana yang sering digunakan oleh Polda NTB, jelas bahwa ini tindak pidana ringan yang tidak wajib untuk ditahan sesuai dengan norma yang sudah diatur. Maka kami berharap, kalau kami dari penasihat hukum hanya meminta kejelasan status penangguhan penahanan yang kami ajukan. Kami tidak mau dia janjikan seperti dilempar ke sana kemari, dari bir dilempar ke Kasubdit, dari Kasubdit dilempar lagi ke Kanit, dari Kanit dilempar lagi ke penyidik. Ini maaf Komandan, karena kita memang terlahir dari aktivis, saya boleh mengatakan kurang ajar ini. Ini yang kami tidak bisa terima. Selama kami mengadvokasi masyarakat, oke sudah, kalau tidak diterima kasih tahu alasannya, diterima keluarkan. Tapi kalau kami dilempar-lempar seperti ini sudah rekan kerja kami sebagai aparat penegak hukum, ini kurang ajar. Terima kasih untuk sementara Komandan. Mungkin ada nanti pertimbangan lain, kawan-kawan tuntutannya sudah jelas ya, nanti dilanjutkan. Oke, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terkait dengan permohonan penangguhan penahanan, saya jawab langsung, sampai dengan saat ini belum bisa dipenuhi. Kenapa? Karena proses penyidikan masih berjalan. Proses penyidikan masih memerlukan kehadiran daripada 2 saudara kita yang saat ini di dalam. Jadi dengan kata lain, ya faktanya saya juga sama sependapat, tidak mau muter-muter. Ya, saya katakan tadi sampai saat ini belum bisa kita penuhi karena proses penyidikannya masih berjalan. Itu pertimbangannya apa? Secara yuridis, untuk Bapak Ibu ketahui, mungkin pengacara lebih memahami daripada saya, ada yang namanya pertimbangan objektif karena memang secara hukum dia memenuhi ketentuan penahanan, ada pertimbangan secara subjektif, itu sudah diatur di dalam ketentuan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana yang menjadi dasar daripada proses yang sedang berjalan. Dengan kata lain, saya ingin menyampaikan bahwa proses penahanan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang mengatur ketentuan syarat bagaimana seseorang boleh atau tidak dilakukan penahanan. Itu ya. Terima kasih. Mungkin kami persilakan ke PH dulu atau dulu ya, silakan. Bapak polisi namanya pria. Bismillah. Terima kasih. Sesuai dengan janji saya tadi Bapak, kami tidak akan mau melanjutkan apa yang keinginan kami pada hari ini. Yang pertama yang harus saya sampaikan Pak, kami datang di sini rame-rame merupakan bukti dan tanda dan wujudnya bahwa kami penuntut keadilan dan minta hari ini dibebaskan saudara atau dikeluarkan atau dikeluarkan. Saya ulangi, dibebaskan atau ditangguhkan atau dikeluarkan. Kenapa saya katakan demikian Pak? Ini Sasak Lombok. Ini Sasak Lombok itu saya punya keyakinan bahwa secara ilmu syara melahirkan dua fakta hukum Pak, hukum adat dan hukum pemerintahan. Betul tidak? Stop. Hukum adat dan hukum pemerintahan. Hukum adat itu melahirkan tradisi dan budaya. Nah, oleh karena itu kami yakin tradisi Sasak budaya Lombok ini tidak mungkin Pak masalah sekecil itu langsung ditahan Pak. Saya bongkar ya, persoalan yang ditangani sebagai sama Polda sampai hari ini belum diurus. Bahkan itu sudah jelas orang itu merampas dan mengambil hak dan orang. Tapi saya tidak akan bongkar selama kita bisa win-win solusi. Dan yang kedua Pak, yang Bapak jalankan ini adalah hukum pemerintahan Pak. Hukum pemerintahan itu melahirkan proses Pak. Bapak sudah memproses. Benar, dengar saya ngomong. Hukum pemerintahan itu melahirkan proses Pak. Memang betul sudah ada yang melapor. Tapi sadar nggak Bapak bahwa hukum pemerintahan itu melahirkan sebuah pertimbangan Pak? Apakah Bapak tidak bisa mempertimbangkan terkait dengan orang yang dilapor sama orang yang lapor Pak? Nanti jawab. Pertimbangan itu melahirkan kebijakan Pak. Pak, Bapak punya kebijakan, kami juga punya kebijakan datang di sini Pak. Yang belum tentu sama dengan Bapak. Pak, yang ditahan keluarganya punya kebijakan, Bapak punya kebijakan, yang melaporkan juga punya kebijakan Pak. Belum tentu sama kebijakan ini Bapak. Dengan perbedaan kebijakan itu Pak. Dengar, biar jelas wartawan menulis ini. Kebijakan itu melahirkan politik Pak. Politik itu memiliki arti cara, secara kamus besar bahwa artinya politik itu memiliki arti cara. Cara itu ada dua Pak alirannya. Ada cara yang baik dan cara yang tidak baik. Kami yakin ada indikasi tidak baik yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat yang tidak bertanggung jawab menangani kasus ini Pak. Mari kita sama-sama buktikan Pak. Apakah iya Pak kasus sekecil ini yang sudah ditahan Pak? Kenapa tidak ada pengadilan justice Pak? Pengadilan kekeluargaan Pak. Ini hukum, ini Sasak Lombok Pak. Lombok itu Lombok Pak. Bengkok Pak. Jangan sekali coba-coba bengkok cara menjalankan undang-undang yang ada di sini. Saya siap menaruhkan diri saya, jiwa dan raga saya untuk memperjuangkan keadilan dan hak yang ada di Lombok ini Pak. Nanti tahu saya Bapak. Yang jelas inilah orangnya yang kecil-kecil ini, tapi siap membela kebenaran dan keadilan Pak. Selanjutnya Pak, politik itu melahirkan cara, dan cara itu tadi sudah saya singgung ada dua alirannya, cara yang baik dan cara yang kurang baik. Kami yakin dan aku yakin bahwa ada cara yang kurang baik dilakukan oleh oknum-oknum aparat ini sehingga menahan seorang guru yang tidak kami cintai dan yang membesarkan kita semua dan memberikan kita pintar saudara. Lanjut, iya sebentar sana, benar. Selanjutnya, cara itu melahirkan otomatis kalau sudah ada cara yang kurang baik, kami yakin saudara-saudara akan melahirkan kesejahteraan. Pak, lamun sesein soal sejahtera, mohon maaf nih, jangan disokok. Lagu menang cepeng-cepeng. Kami yakin dah, aku yakin Bapak. Yang tidak baik bisa jadi baik, yang tidak benar bisa jadi benar Pak. Nah, kesejahteraan itu siapapun, kesejahteraan hukum adil itu akan melahirkan keadilan saudara-saudara.
Mohon maaf, ini belum diproses, belum dipertimbangkan. Oh, sudah diproses tadi, sudah di sini. Belum ada pertimbangan yang matang, yang baik dan benar oleh pihak yang melakukan penyidikan, saudara-saudara. Sudah ada penahanan, sudah ada keadilan duluan. Padahal keadilan itu harus ada proses perkara dulu baru melahirkan keadilan. Kalau sudah terbukti saudara saya melanggar hukum dalam proses itu, silakan penjara kalau bisa sama saya. Tapi jangan sekali-sekali penjarakan, Pak, sebelum ada bukti putusan yang ikhlas, yang sah oleh pengadilan negeri, Bapak. Saya minta, tidak akan mungkin lari orang itu buktinya. Tidak akan lari orang itu karena dia punya anak kecil. Dia tidak akan mungkin lari orang itu karena dia seorang berdiri, Bapak. Kenapa tidak? Oknum-oknum orang-orang pengusaha lokal cekung-cekung yang ada di NTB ini yang sudah jelas melanggar itu yang ditahan, Pak. Kalau mau persoalan yang masalah yang belum ditahan bisa saya jelaskan, Pak. Oleh karena itu saya minta, intinya hari ini kami datang bareng-bareng banyak-banyak rame-rame di sini adalah merupakan bukti dan datanya, Pak. Saya tidak terima dengan alasan jawaban seperti tadi itu, Pak. Saya tidak terima karena banyak yang harus menjadi bahan yang kami akan kantor dalam hal ini, Pak. Oleh karena itu, Pak, saya minta Bapak punya kebijakan, berikan sudah kebijakan yang arif dan bijaksana untuk menangguhkan saudara saya karena sudah ada dilayangkan surat penangguhan dan dijaminkan oleh 2 kepala desa. Ulangi, 2 kepala desa, Pak. Apakah tidak cukup? Kami rasa kami ada cukup. Kami siap dengan hormat untuk mengawal kasus ini sampai putusannya, Pak. Dengan satu catatan, kami minta dengan hormat. Kami ulangi, kami minta dengan hormat, keluarkan dan tangguhkan saudara saya, Pak. Dia juga punya hak, Pak, sama seperti Bapak. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Kami berikan waktu kepada PH untuk mengkantar apa pernyataan komandan. Tapi di sisi kemanusiaan komandan juga harus di sisi kemanusiaan. Jadi secara hukum sudah kami lakukan, kami sudah mengajukan penangguhan penahanan dan kami minta penangguhan penahanan itu dikabulkan. Dan kami yakin kalau memang korban ini akan melarikan diri, kami semua yang akan menjadi jaminannya. Untuk itu kami minta hari ini penangguhan penahanan itu dikabulkan. Kalau tidak percaya, saya sendiri sudah yang akan menjadi penangguhan penahanannya. Saya siap di penjara karena ini kriminal anak-anak bangsa. Untuk itu kami persilahkan kepada PH, nanti akan memberikan penjelasan secara hukum. Kami persilahkan kepada Lalu Ratma Agen, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wazir Krimum Polda NTB yang kami hormati, dari kami garis bawahi statement yang disampaikan oleh Bapak Wadir tadi terkait dengan tercukupnya syarat sah untuk dilakukan penahanan terhadap terduga pelaku pengerusakan. Yang pertama dan yang kedua adalah dalam rangka untuk menggali informasi karena proses penyidikan masih berlanjut. Jadi berdasarkan pasal 31 KUHP ayat 1, Pak, Bapak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengambil keputusan manakala pihak tersangka, pihak terdakwa ataupun melalui penasehat hukumnya melakukan pengajuan penangguhan penahanan, maka undang-undang memberikan kewenangan kepada Bapak untuk mengabulkan, tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun Bapak mengabulkan pengajuan penangguhan penahanan. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap ketakutan Bapak tadi dalam rangka untuk tidak terpenuhinya proses penyidikan yang masih terus berlanjut, kami mohon berdiri kepada istri dan anak, yang saat ini sedang ditahan, mohon berdiri bahwa beliau Pak siap untuk menjamin suatu waktu tersangka dalam rangka untuk dimintai keterangannya dalam rangka untuk melengkapi proses penyidikan, Pak. Untuk itu atas nama keadilan, atas nama undang-undang yang diberikan, kewenangan yang diberikan oleh Bapak dari undang-undang, maka kami mohon untuk hari ini memberikan kesimpulan terhadap penangguhan penahanan yang sudah diajukan. Terima kasih.
Terima kasih. Mungkin ada yang lagi disampaikan atau langsung kita serahkan dulu. Baik, saya jawab ya. Pertama, saya tidak ingin kita berdebat tentang hal-hal yang di luar ketentuan hukum yang memang menjadi kewajiban saya sebagai penyidik. Terhadap tadi permohonan yang jelas sampai dengan hari ini memang belum dipenuhi. Apakah nanti setelah ini akan dipenuhi apa tidak? Ya, itu nanti akan ada pertimbangan lebih lanjut. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa haknya Bapak itu untuk mengajukan permohonan penangguhan sudah kita terima. Sampai dengan saat ini masih belum dipenuhi. Untuk proses kenapa belum dipenuhi? Karena proses penyidikannya masih berjalan sehingga belum dipenuhi saat ini. Kedepannya bagaimana? Ya, nanti kita lihat lagi, kita evaluasi kembali. Berarti hari ini kawan-kawan dari Polda NTB yang diwakili oleh Wakasistemum tidak berani memberikan pesan hukum kepada masyarakat itu. Untuk itu hari ini kita akan nginep di sini dan kita akan tunggu sampai sore. Ya. Dan harapan kami yang harus menemui hari ini adalah Pak Kapolda Nusa Tenggara Barat yang bisa mengambil keputusan. Karena di sini kasus 106 miliar dan sebelum kami turun Pak Komandan, kami sudah konsultasi dengan ahli pidana dan ahli pidana juga menyayangkan sikap kawan-kawan di Polda Nusa Tenggara Barat. Ya. Silakan Pak Komandan untuk masuk ke ruangannya. Kami akan tetap diam di sini karena Komandan tidak berani mengambil sikap terhadap masyarakat yang ditahan. Bagaimana? Kita hidup di sini. Silakan, Komandan. Ya, silakan masuk dan terima kasih atas penjelasannya. Jangan mau ini, saya tidak mau. Jangan ini. Karena adalah kita yang punya hukum. Dan kami minta kepada Polda Nusa Tenggara Barat untuk keluar menjelaskan kepada kami. Kami tidak ingin Nusa Tenggara Barat dihancurkan sama oknum-oknum. Kalau masalah sebentar, jangan kata ini. Maksasi saudara-saudara masyarakat semua. Kita di sini akan tetap menyuarakan aspirasi kita kawan-kawan. Tetapi satu komando kawan-kawan ya. Jangan ada yang melakukan tindakan-tindakan anarkis. Jangan ada yang terprovokasi kawan-kawan. Silakan kawan-kawan. Jangan ada yang terprovokasi kawan-kawan. Karena hari ini perjuangan kawan-kawan, perjuangan kita tidak cukup sampai di sini. Waktu masih panjang. Mohon kawan-kawan untuk tetap menjaga keamanan staf satu komando. Jangan sampai ada yang terprovokasi kawan-kawan ya. Silakan istri korban silakan dievakuasi dulu karena Sebentar kawan-kawan, silakan agak ke depan nih, jangan menghalangi di jalan. Silakan agak di depan, merapat. Mana baliho spanduk kata lipat, silakan. Makanya dari awal saya sampaikan kami tidak mau ditemui